Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita ada di penghujung tahun 2023. Tuhan setia yang membawa kita melewati dari bulan demi bulan, minggu demi minggu, waktu demi waktu. Kita ada di penghujung tahun. Mari kita siapkan hati menerima firman Tuhan. Perhatikan apa yang Tuhan firmankan lewat apa yang saya akan sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hari ini hari terakhir di tahun 2023, kami sungguh-sungguh mau perhatikan firman-Mu Bapa, sehingga kami mengakhiri pertanian yang baik, mengakhiri tahun ini dengan baik, dan masuki tahun 2024 dengan mata hati tertuju padamu. Kami percaya Engkau Tuhan yang sama, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Mu, kuasa-Mu tak terbatas. Terima kasih Bapa, Allah Roh Kudus, mari urapi hamba-Mu, urapi semua umat-Mu yang mendengarkannya, supaya kami semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita memperingati Natal di bulan Desember, dan kita ada di penghujung tahun 2023. Kita akan percaya Dia ada Alfa dan Dia juga Omega, yang mengawal dan yang akhir, dan kita akan mengakhiri tahun ini dengan penuh kemenangan bersama Yesus. Kita lewati liku-liku, ada di lembah, ada di atas gunung, maupun perjalanan kita tidak ada yang mudah, namun Tuhan beserta kita, maka kita dapat melewati semuanya. Kita bersyukur Tuhan Yesus, Dia dengan kasih-Nya dan kuasa-Nya, penghiburan Roh Kudus yang menghibur mereka yang berduka di tahun 2023, yang susah hati dihibur, yang lemah dikuatkan, maupun juga melewati sakit penyakit, melewati api, ujian, cobaan, tetap Tuhan melindungi. Tetap Tuhan ada beserta kita, di samping maupun di depan, di belakang, di sekeliling kita. Karena Roh Kudus tinggal di dalam kita berkarya, yang senantiasa membawa kita kepada kebenaran. Di penutupan tahun 2023 ini, yaitu Suara Penggebalaan dengan judul Encounter Jesus. Perjumpaan dengan Yesus. Ya, encounter Jesus, menemui Yesus, berjumpa Yesus. Jadi kita dalam bulan November, Desember, dalam seri encounter perjumpaan, saya sebagai hamba Tuhan berdoa supaya saudara mengalami Yesus di dalam kehidupan, mengakhiri tahun ini dan masuk di tahun 2024. Dengan Grace Encounter, kasih karunia yang dilimpahkan dalam kita. Kan kita tidak layak, tapi Dia melayakkan kita. Seperti Zakheus yang berjumpa dengan Yesus. Truth Encounter, Nikodemus, seorang pemuka agama yang punya kedudukan, punya pengetahuan, namun dia harus lahir kembali. Kebenaran Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup, sehingga kita lahir kembali. Kebenaran itu memerdekakan. Dan Worship Encounter, yaitu seorang perempuan Samaria yang ada di sumur Yakub. Dan disitulah dia matanya dibukakan, melihat bahwa Allah yang disembah bukan di gunung, bukan di Yerusalem, tapi menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Karena kita semua dipanggil, diciptakan untuk menyembah Allah kita yang hidup, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Itu yang dikehendaki oleh Bapa. Dan Vision Encounter, kehidupan kita, ada penglihatan dari surga yang turun, yang cahaya yang luar biasa, sehingga kita mendapat penglihatan panggilan Tuhan dalam hidup kita, seperti Saulus yang menjadi Paulus dan dipakai menjadi rasul yang luar biasa, menjadi berkat buat kita semua. Perjumpaan dengan Kristus dari berbagai sisi yang disampaikan ini sekiranya membawa kita sungguh-sungguh lapar haus akan Tuhan, lebih dan lebih lagi memasuki tahun 2024. Kita sadari, tanpa hadirat Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, semua upaya kita sia-sia. Karena hadirat Tuhanlah membawa kita melewati liku-liku kehidupan yang ada. Penyertaan Tuhan. My presence will go with you. Seperti yang Tuhan janjikan kepada Musa. Begitu pula hadirat Tuhan memenuhi kita, sehingga kita dapat melewati semuanya. Dan apapun tantangan di tahun 2024, tetap kita percaya Dia Tuhan yang sama, tidak ada sesuatu pun yang mengejutkan Dia. Everything under His control,
dan Dia yang berkuasa, Dia yang bertindak, Dia yang mempunyai kemampuan untuk menolong saudara dan saya. Dan kehidupan kita bukan hanya sebatas aku dan keluargaku, tapi kota di mana kita berada, tempat kita tinggal, maupun berkarya, bekerja, semua itu adalah bagian rencana Tuhan menempatkan kita di bangsa ini, di kota di mana kita berada, ataupun pulau dan desa. Wrestle with God, bergulat dengan Tuhan, di mana perjumpaan yaitu Yakub namanya diubahkan menjadi Israel. Ya, ada titik dalam kehidupan kita yang harus mengalami dipelecehkan. Kehidupan kita mengalami pembaharuan, lembaran yang baru, karena rencana Tuhan dalam hidup kita digenapi. Mungkin ada titik-titik mana dalam karakter, dalam kehidupan kita yang perlu dibereskan. Izinkan Tuhan menjumpai kita sehingga kita dipelecehkan bagian kehidupan yang harus kita serahkan, yaitu surrender, penyerahan kepada Tuhan. Dan power encounter, kita lihat di mana seorang wanita, perempuan yang pendarahan 12 tahun, asalku jamat jubah Yesus. Di antara kerumunan begitu orang banyak, kuasa Tuhan menyembuhkan, kuasa Tuhan melepaskan, kuasa Tuhan membebaskan. Dan kita akan percaya siapapun yang mendengarkan dari suara pengbalan ini yang sedang sakit, tumpangan tangan, sungguh-sungguh ada power encounter, kuasa ilahi, supernatural melebihi dari kemampuan manusia secara medis. Tuhan Yesus penyembuhmu. Dia berfirman, maka kita menjadi sembuh. Dan dalam perayaan Natal, the greatest love of all, perjumpaan yaitu dengan kasih Allah. Yesus adalah Allah, adalah kasih, di mana kasih yang terbesar, unconditional, tidak bersyarat, kasihnya tidak tergantung kepada diri kita, kasihnya sempurna, tidak terukur, maupun panjang, lebar, dalam. Dan tidak ada seorang pun bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Untuk itu, mari tetap tinggal dalam kasih Allah. Kasih Yesus senantiasa abadi, kekal dari bumi sampai pada kekalan. Di seri penutup perjumpaan ini, seri encounter, di hari yang terakhir, tanggal 31 Desember ini, Encounter Jesus, saya ambil dari Wahyu pasal 1. Mari kita lihat Wahyu pasal 1. Yesus yang ada selama di muka bumi, Yesus yang bangkit dan naik ke surga, dan Yesus di mana di kemudian hari yang kita akan berjumpa, bertemu, dan marilah kita alami Yesus di masa lalu, di hari yang lalu, maupun hari ini dan hari yang ke depan. Encounter Jesus dari Yohanes, murid Yesus yang dibuang ke Pulau Patmos, dia melihat yaitu visi, dan dia melihat Yesus. Disitulah perjumpaan dengan Yesus. Dari berbagai perjalanan hidup kita, kita berjumpa Yesus. Wahyu pasal 1. Wahyu pasal 1 ini adalah kitab terakhir dari Alkitab, dan Wahyu ini fokus utama adalah Yesus. Ya, di ujung, ya, Yesus datanglah karena Dia akan menjemput kita, dan Dia membawa kita kembali ya bersamanya. Wahyu pasal 1 ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Begitu pula Yohanes menuliskan ini, membagikan kepada kita untuk menerima pesan-pesan Tuhan untuk hari ini dan untuk kedepannya. Bagaimana yang harus kita sikapi, meresponi dari apa yang terjadi. Di mana Yohanes berjumpa dengan Yesus. Encounter Jesus, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah, ya, firman yang menjadi manusia yaitu Yesus, dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Apa yang kita saksikan, yang kita dengar, yang kita terima dari pembacaan firman Tuhan, dari khotbah,
nasihat, dari penglihatan, dari mimpi yang datang dari surga turun atas hidup kita, diwahyukan pada kita, yaitu firman-firman yang tertulis dalam Alkitab menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita pegang teguh firman Tuhan. Ayat 3, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Di dalam Alkitab lengkap, sempurna. Ya, Alkitab sendiri mukjizat Tuhan dalam bagi hidup kita, perkataannya, suara Tuhan dalam hidup kita membawa kita ke dalam seluruh rencana Tuhan. Tidak ada seorang pun dapat menambahkan ataupun mengurangi setitik apapun yang tertulis. Biarlah firman Tuhan kita hargai, kita junjung tinggi, melebihi dari segalanya. Karena kita tahu Yesus, dia adalah firman Allah yang hidup. Ya, di dalam kehidupan orang percaya. Salam kepada ketujuh jemaat. Yohanes yang menuliskan ini, ayat 4, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Ya, kita lihat bahwa bagaimana setelah Yesus mati dan bangkit, umat Tuhan berkumpul bersama di loteng atas, dan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa membawa mereka, maupun bukan hanya Yerusalem, tapi ke Judea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sehingga firman Tuhan juga kita terima di Indonesia. Dari lewati berbagai zaman waktu yang ada. Ya, sejak Yesus sampai saat ini sudah 2000 tahun lebih. Luar biasa. Ayat 5, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Betapa kita hati melimpah dengan syukur bahwa dosa kita merah seperti kirmisi. Dia hapus, Dia ampuni, Dia bersihkan menjadi putih seperti salju, seperti bulu domba. Luar biasa. Biarlah izinkan proses kita adalah proses pertobatan yang berbalik dari jalan yang gelap, yang salah, perubahan pemikiran, sehingga kita ada di dalam kerajaan Allah. Kita ada di dalam kehendak rencananya, dalam rel mencapai tujuan Allah, rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, Yesus sebagai pusat sejarah, pusat kehidupan, Dia yang menanggung segala dosa, kutuk apapun. Kita bersyukur Dia naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan supaya kita rohnya tinggal di dalam kita, berkarya, bekerja, membawa kita kepada setiap kebenaran yang Tuhan sampaikan. Ayat 6, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Di Petrus juga diungkapkan bahwa kamu adalah imamat rajani, umat kepunyaan Allah, ya, umat yang kudus, yang telah dipisahkan dari kehidupan yang gelap, membawa kepada terangnya yang ajaib. Hidup kita tidak sama lagi, kita milik Kristus, dimateraikan oleh darah Yesus, oleh Roh Kudus, sehingga perjalanan kita tidak hidup untuk kedagingan kita, hidup untuk kemuliaan Tuhan. Untuk itu kita perlu berjumpa Yesus. Ya, encounter Jesus dari sehari demi sehari, kasih karunia-Nya, kebenarannya, kuasanya, hadiratnya yang telah tadi disampaikan di seri encounter ini. Ayat 7. Lihatlah, Ia datang, Yesus, dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia, ya, orang-orang Yahudi maupun juga orang Romawi, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Yesus 2000 tahun yang lalu lahir sebagai dengan kondisi seorang bayi yang mungil. Dia semakin bertambah besar dan sebagainya, penuh hikmat, disukai Allah, mendapat perkenanan dari Allah dan juga perkenanan pada manusia. Luar biasa, manusia Yesus yang ada di bumi melakukan kehendak Bapanya. Karena Dia adalah Allah sepenuhnya,
mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia, ya, dan tinggal di antara kita. Kita lihat pernyataan Yesus. Kita berjumpa dengan Yesus yang adalah Alfa, ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Yesus, waktu ada di dalam tangannya, kekekalan ada di dalamnya. Di dalam Yesus, ya, semua yang terjadi di masa lalu, apa yang sedang kita alami, apa yang akan dihadapi, Yesus penebus kita. Dia penolong kita, dia Alfa, dia Omega, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Tidak ada sekalipun, apapun, hal yang terlalu besar bagi dia, ataupun terlalu kecil bagi dia, untuk dia berkuasa menolong ataupun membuka jalan. Untuk itu bagian kita tambahkan iman, kepercayaan di dalam dia, Yesus. Berjumpa Yesus, encounter Jesus. Kita lihat di penglihatan Yohanes di Patmos, di ayat 9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, yaitu kerajaan Allah, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Yohanes tidak pernah minta untuk ada di pulau Patmos, tetapi semuanya adalah bagian dalam rencana Tuhan, dan dia mengalami yaitu perjumpaan, yaitu Yesus yang menyatakan dirinya. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Saudara bisa membaca di pasal 2, pasal 3, betapa luar biasanya. Ada nasihat, ada teguran, ada afirmasi yang disampaikan kepada 7 jemaat yang ada. Itu memberikan mewakili apa yang ada di tubuh Kristus, gereja-gereja Tuhan hari-hari ini. Dari 7 jemaat tersebut ada teguran, ada nasihat, dan ada yang Tuhan puji juga. Biarlah kita kedapatan sebagai jemaat yang dengar-dengaran, karena barang siapa yang bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang Roh katakan. Ada di pasal 2, pasal 3, jelas sekali Tuhan ingin memberikan kita kepekaan untuk mendengarkan nasihatnya, tegurannya, lewat apa yang terjadi, lewat firman-Nya, lewat nasihat, lewat arahan-arahannya yang menuntun kehidupan kita dari sehari-hari dan tidak terlepas dari dasar firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan pasti digenapi. Karena kuasa firman Tuhan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali padaku dan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang kusuruhkan dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Yesaya 55 ayat 11. Jadi 7 jemaat yang ada itu memberikan gambaran pada kita. Biarlah kita sebagai jemaat yang berkenan, jemaat yang menyenangkan hati Tuhan, jemaat yang bertumbuh dewasa di dalam Kristus, jemaat yang berakar di atas dasar kebenaran firman, berdiri kokoh di atas batu karang. Ayat 12, lalu aku berpaling, Yohanes berpaling untuk melihat suara yang berbicara padaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Ya, pelita ini ada itunya ya, tempatnya ya, 7 kaki dian dari emas. Ayat 13. Nah, di sini fokusnya dia 13 sampai 16, encounter Jesus, berjumpa Yesus. Siapa Yesus? Penuh kemuliaan. Ya, yang datangi Zakheus, yang berjumpa dengan perempuan Samaria yang bercahaya dengan luar biasa, cahaya terang bagi perjalanan Saulus ke Damsyik dan sebagainya. Ayat 13. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada 7 kaki dian, di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Saya minta saudara bisa membayangkan ya, dari tulisan ini
walaupun tidak bisa persis seperti yang tertulis, yang Tuhan maksud, tapi saya percaya Tuhan memberikan kita a glimpse, cuplikan Yesus dalam hidup kita. Ya, encounter Jesus dengan kemuliaan yang luar biasa. Kepala, rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Ya, kita bayangkan dari mata yang tajam dengan api yang menyala-nyala, ya, dan juga rambut, kepala dan sebagainya, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Perjumpaan Yohanes dengan Yesus, ya, di Pulau Patmos ini bukan hal yang biasa-biasa, tapi hal yang luar biasa, yang juga saya percaya saudara dan saya, Tuhan izinkan kita mengalami berjumpa Yesus, di mana Dia memberikan pernyataan, memberikan kepada kita, maupun arahan-arahan dalam kehidupan kita, sehingga kita lebih lagi memberikan hidup kita di dalam jalan-jalannya. Ada rambut, ada kepala, ya, berpakaian jubah yang panjang, dada berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan ayat 16, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, ya, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Penuh kemuliaan Tuhan, ya, di mana Yesus yang menjumpai, yaitu Rasul Yohanes ini. Ayat 17, bagaimana merespon kita encounter Jesus. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, face down, ya, wajah sampai ke tanah. Tetapi yang meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ya, di dalam perjumpaan kadang membuat kita takut bagaimana harus bersikap. Tuhan katakan jangan takut, karena Dia adalah yang awal, Dia juga yang akhir. Seluruh kehidupan kita tidak ada yang luput dari pandangannya. He's watching you, watching over you and me. Dia memperhatikan setiap kehidupan kita, and He's able, dan Dia sanggup untuk menolong, sanggup untuk membebaskan, sanggup untuk melepaskan kita dari keterpurukan kita. Ayat 18 lanjut, Yesus menyatakan dirinya, dan yang hidup dan yang telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena Dia yang berkuasa, ya, Dia yang juga mencampakkan iblis maupun dalam penghukuman api yang kekal. Dan untuk itu kita sadari sebagai orang percaya, sekali ikut Yesus, jangan kita sedikit pun mundur iman kita ataupun tinggalkan iman, kita sendiri akan rugi. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kecuali melalui Yesus. Ya, biar tahun 2023 yang akan berakhir ini, biarlah kita berakhir bersama Yesus, kita masuk 2024 bersama Yesus. Ayat 19. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat yang membawa kabar pesan dari Tuhan. Dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Kita adalah bagian dari gereja Tuhan, jemaat Tuhan, tubuh Kristus di lokal maupun universal secara menyeluruh. Dan itu sangat penting. Dari ketujuh jemaat tersebut, nasihat, teguran, afirmasi di pasal 2 dan 3 kita sungguh-sungguh perhatikan. Sehingga kalau ada jalan kita yang serong, sudah tinggalkan kasih mula-mula, kembali pada kasih mula-mula. Ada yang suam-suam kuku, minta api Roh Kudus membakar hati kita. Ya, banyak lagi yang ada di pasal 2, pasal 3. Saudara terkasih, di dalam encounter Jesus yang Yohanes alami,
ada di Matius pasal 17, memberikan sebuah cuplikan sebelum Yesus mati, sebelum Yesus bangkit. Ya. Matius pasal 17 ayat 1, ini tentang transfiguration. Ya. Transfiguration. Perjumpaan dengan Yesus dalam awan kemuliaan. Kita lihat di ayat 1. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya. Ya, jadi Yesus ada 12 murid, tapi 3 murid ini yang sering bersama Yesus sendiri, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi, di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ya, seperti tadi ungkapan dari Yohanes di Pulau Patmos, encounter Jesus, dan ini Yesus menyatakan kepada 3 muridnya ini sebuah cuplikan. Ya. Ayat 3, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarkan aku dirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Apa yang Petrus maksudkan? Hal yang baik, tapi belum tentu itu adalah yang Tuhan kehendaki. Seringkali kita juga punya ide-ide yang baik, sepertinya itu akan menolong dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada perkenanan Tuhan, tidak ada ACC approve dari Tuhan, maka semua itu ide-ide sekedar ide-ide yang baik, tapi tidak ada di dalam tujuan rencana Tuhan. Jadi penting sekali kita sungguh-sungguh ikuti 100%, ikut Yesus, sangkalkan diri, pikul salib, ikut Yesus setiap hari. Ayat yang ke-5, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasih. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Bapa menyatakan bahwa Yesus adalah anak yang dikasihi, kepadanya Bapa berkenan, dengarkanlah dia. Karena Allah Bapa, Allah Anak, Allah Putra, Allah Roh Kudus satu adanya. Ya. Ayat 6, mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Ya, setiap encounter Jesus bisa saja kita merasa asing, tidak tahu, dan kita takut. Yesus mengingatkan, jangan takut. Karena dia Alfa, dia Omega, dan dia juga disampaikan pada 3 muridnya ini, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan pada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Ya, Yesus sering menyatakan pada mereka, ini tidak perlu disampaikan, jangan disampaikan, ya, karena ada waktunya Tuhan. Yesus naik ke surga, ya, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Roh Kudus yang dicurahkan menolong kita, membawa kita pada sebuah kebenaran, kepada rencananya, maka kehidupan kita terus diproses, diubahkan. Saudara terkasih, sebagai penutup di dalam seri Encounter Jesus ini ada cuplikan, ya, nama-nama Yesus yang kita bisa relate, yang bisa kita alami dalam kehidupan kita. Sehingga perjumpaan kita dengan Yesus, dia adalah Alfa dan Omega, He's the Christ, dia adalah Kristus yang diurapi. Dengan kita menyembah dia, percaya pada dia, dia yang mengurapi kita, menolong kita untuk melakukan kehendak Allah. He's the Lamb of God, dia adalah anak domba Allah yang disembelih, yang darahnya tercurah di atas Kalvari. He's the Almighty God, dia Allah yang perkasa. He's the Son of Man, dia anak manusia, dia 100% Allah, dia 100% manusia. He's the Good Shepherd, dia adalah gembala yang baik,
yang mengembalakan kita adalah umatnya, membawa kita ke rumput hijau, ke ada yang tenang. Encounter Jesus, kita berjumpa dengan dia, ya, he is the high priest, dia adalah imam yang besar, imam besar yang mendamaikan kita dengan Allah yang kudus. Kita tidak bisa mempunyai hubungan dengan Allah Bapa kalau bukan Kristus yang mati di kayu salib menanggung semua dosa. He's the great I am, dia adalah Allah yang besar, aku adalah segala yang engkau perlukan. Ya. He's the light of the world, dia adalah terang dunia. Semua kegelapan harus pergi. Karena terangnya bercahaya dalam hidup kita, menerangi sekeliling kita. Lewat perkataan, perbuatan, karya-karya kita. He's the author and finisher of our faith. Dia adalah yang pengarang dan penyelesai dari iman kita. Pertandingan selama di muka bumi ini, kita butuh iman. Ketika kita sudah berjumpa dengan Yesus muka dan muka, kasih adalah yang terbesar. Ya, karena kita sudah berjumpa dengan dia, kita tahu bahwa dia di dalam kita, kita di dalam dia. He's the bread of life, dia adalah roti kehidupan. Semua keperluan kita bukan hanya jasmani, tapi lebih utama lagi turun dari surga memberi kehidupan. Mana yang dimakan oleh orang Israel, ya, sesuai dengan pemeliharaan Tuhan, luar biasa. Kita di zaman ini senantiasa ada pemeliharaan Tuhan. Roti, yaitu makanan yang melakukan kehendak Tuhan, makanannya yaitu supaya kita melakukan kehendak Bapa. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Mesia, dia adalah Mesias. Shepherd yang tadi, true vine, dia adalah pokok anggur, kita adalah ranting-rantingnya. Ya, kita tanpa dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam Kristus kita bisa berbuah lebat. Advokat, dia adalah pembela kita. Ya, tentu kalau kita salah kita harus bertobat. Tapi kalau kita lakukan yang benar, pembelaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Manusia bisa merendahkan, melupakan, tapi Tuhan yang mengangkat kita, yang memulihkan kita. Ya, His Amen. Ya, dia adalah Amen dalam keseluruhan janji Bapa. Bright and morning star, dia adalah bintang fajar timur, ya, yang terang menerangi kehidupan manusia. Head of the church, dia adalah kepala gereja. He's the Lord, dia adalah Tuhan. Son of God yang tadi, anak Allah. Beloved yang terkasih. Branch, ya, dia adalah pokok yang benar. Ya. Untuk itu masih banyak lagi. Saudara bisa cek di internet, di download, ya, tentang Tuhan, titel-titel yang ada. Mari dalam Encounter Jesus ini semakin hari kita lebih lagi mengenal dia dalam perjalanan kita masuk di tahun 2024. Izinkan rohnya yang menuntun kita, membawa kita, dan juga memproses hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman Tuhan di penutupan tahun 2023. Kami percaya, hamba-Mu percaya Yesus, Engkau jumpai pribadi lepas pribadi dalam segala keberadaan yang ada. Mungkin yang sedang sakit, Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan. Engkau penyembuh yang tabib di atas segala tabib. Dan juga bagi mereka konflik dengan keluarga, damai sejahtera Allah melampaui segala akal, pelihara hati pikiran setiap pribadi di dalam Kristus Yesus. Sungguh-sungguh melepaskan pengampunan, melepaskan maupun juga damai sejahtera sukacita di sekeliling kami, keluarga kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Kami hamba-Mu juga berdoa dalam masa-masa penutupan tahun, masuki tahun yang baru, supaya umat-Mu Tuhan mempunyai kedewasaan rohani, berakar di dalam kebenaran firman, mempunyai sikap hati yang benar, hidup kudus, takut akan Tuhan, masuk dalam tahun 2024 bersama Yesus. Roh Kudus mengurapi, menyertai, menghibur dan menguatkan. Berkati bangsa negara kami Tuhan Indonesia, berkati pemerintahan kami, pemilu tahun 2024 supaya berjalan lancar dengan tertib. Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan menyongsong kedatangan-Mu. Biarlah gereja-gereja Tuhan sungguh-sungguh hidup tak bercela, tak bernoda, sungguh-sungguh layak di hadapan-Mu oleh karena pengorbanan-Mu. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami mengucap syukur sepanjang tahun ini
Tuhan sudah membawa kami melewati suka dan duka bersamamu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar penuhi hati kami limpah dengan syukur senantiasa. Mari saudara angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya mengucapkan sekali lagi selamat hari Natal dan menyongsong tahun baru 2024 bersama Yesus. Kita melewati tahun ini dan masuk di tahun yang baru. Bagi saudara yang tinggal di kota Surabaya dan sekitarnya, saya mengundang saudara dapat bersama-sama untuk beribadah di Cornerstone Faith Church di Golden City Mall Jalan Wahab Syamin nomor 2-8 jam 10 pagi. Tuhan Yesus memberkati.